meet the bay. We're happy to have you. Come and stay. Selamat datang di Maumere Manise. Kami menyambutmu. Nyiur melambai. Selamat pagi Pak Menteri, Pak Dirjen, dan semua tamu undangan yang hadir. Terima kasih telah Pak Ketua DPR. Di lokasi ini Pak Menteri, ini lokasi milik pemerintah. Luasnya lebih kurang 6.400 meter persegi. Di sini merupakan kampung nelayan. Luasnya berapa? 6.400 meter persegi. 6.400. Ya. Di sini kampung nelayan yang khusus 90% pemancing tuna. Kemudian daerah penangkapan di sini one day fishing. Jadi mereka berangkat pagi atau berangkat sore, nanti pagi pulang. Produksi 320. Produksi lebih kurang 325 ton per tahun, khusus tuna takaran. Kemudian di lokasi ini Pak Menteri memang fasilitas yang sudah dibangun, baik itu dari pemerintah daerah maupun bantuan pemerintah pusat, berupa 1 unit cold storage dan pabrik es yang sudah ada. Oh. Ya. Kemudian di lokasi yang lebih kurang 6.400 tadi diusulkan untuk menjadi satu kampung nelayan di Kabupaten Sika ini. Sesuai dengan usulan yang kami sampaikan melalui proposal ke Kementerian, fasilitas yang memang dibutuhkan di kampung nelayan ini, yang pertama fasilitas penunjang dan fasilitas pokok, baik itu berupa cold storage, pabrik es, dan fasilitas lain. Di depan kami ini kami sudah bangun melalui APBD itu kolam labu. Yang Ini ya kolam labu. Ya, kolam labu yang sudah ada, dan itu dibangun sejak tahun 2001 sampai dengan 2022. Nelayan di sini memang Pak Menteri, nelayan di sini merupakan nelayan pindahan sejak tsunami 92 di Kelurahan Bolomarang, di Buring, Kampung Buring sana. Mereka pindah ke daerah sini, Nangahure Lembah nama. Di Nangahure Lembah ini nelayan-nelayan kita aktivitas perikanan tangkap itu dimulai tahun 98, khusus tuna. 98 ke atas itu sampai sekarang aktivitas nelayan kami di sini banyak pemancing tuna. Kemudian unit processingnya, unit pengolahannya di rumah-rumah masyarakat seperti di sini termasuk satu unit processing. Begitu mereka dapat tuna, processing jadi loin, kemudian masuk ke pabrik. Demikian pun yang lain. Sehingga besar harapan kami Pak Menteri, Pak Dirjen, daerah ini bisa dibangun kampung nelayan. Ada juga desa-desa lain. Kalau desa lainnya ada berapa banyak? Kalau di Sika ini ada 67 desa nelayan. 67. Ada yang persis seperti kayak ini. Yang seperti ini ada lebih kurang 8. Selebihnya? Selebihnya itu nelayannya juga
bervariasi. Jadi Pak Bupati ada berapa? 68. 68. Iya. Kalau 68, ya, 68 diajukan semua. 68. Nanti supaya tim ya, tolong dicek gitu. Kalau saya lihat sih, kalau saya seperti ini, jadi kalau semuanya seperti ini, nanti mana dulu lebih bisa Maju semua nih, maju semua. terus kemudian juga ada palang sepanjang jalan Indonesia hampir sekitar 8. Di lintas utara ini sampai dengan di Kecamatan Magepanda itu ada lebih kurang 8 desa pesisir. Oh, jadi 8, jadi ada 8 kepala desa. Ya, ada 8. Kemudian yang seperti ini ada Kelurahan Kuning yang ada di sini, ada Kelurahan Bolomarang, ada Kelurahan Desa Reroroja. Itu juga yang nelayannya hampir seperti ini. Jadi yang penting kita minta lahan. Jadi Pak Bupati nyediain lahan nanti, kemudian nanti kita akan cek. Tapi saya kira Sika hampir seluruh lah sih, sampai ke Alor. Memang potensi perikanannya pengambil izin dari sini ke sampai ke Alor. Di darat, lautnya laut dari laut Sika sampai ke Alor. Ini Laut Flores. Ini tenggaranya Sulawesi. Kalau kita dari sini ke Sulawesi, salah satu pulau terdepan kita Sebatas. Sulawesi Tenggara. Sudah ada penerbangan lagi sekarang. Ya sudah dibuka penerbangan. Makassar 10 Maret. Dulu pernah nggak? Dulu pernah. Sekarang kita lagi upaya. Asik nih. Ya, dulu dan pasar mau kita lihat ke sebelah situ. Oh, jadi ini ya, ini sama ini ya Pak. Ya. Jumlah kapal berapa Pak? 300. tapi kisaran 1 sampai 5 juta. Ya. Harus dirubah, jangan dibiarkan, harus kita bantu. Itu selama ini bagus Pak. Hasil tangkapan itu. Apa nggak di Borneo? Mereka harus following di laut Pak. Penanganannya lebih. Ekspornya sama. Kita masih ke Surabaya BNI. Oh iya. Berapa tadi? 60 berapa penduduk? Apa namanya desanya? 68. 68 desa. Turunin tim. Yang telapannya 68 itu tersebar di pulau-pulau kecil yang ada. Depan kita ini juga. Koordinasi sama Lanal. Ini lanal sebelah ini Pak. Ini tanah lanal ya Pak. Lanal. Ini tanahnya. Tunggu Pak ya. Baik berapa lama di sini? 10 bulan. Baru atau sudah? Kalau baru berarti betah. Dulu saya pernah jadi wamenhan. Siap. Jadi cukup hafal lah. Sudah ada temuan Pak. Ada 68 desa. Jadi koordinasi nanti sama Pak Victor nih. Siap. Pak Victor. Siap, koordinasi Pak. sama Siap. Pak Yoyo nih. Yang kawan tuh sebelah sana tuh Pak. Ini nih ya Bang. Oh. Tahun 5.000 ton Pak. Oh iya. 5.000 ton. Ini pengusaha ini. Iya. Oh dari Pontianak belum ya Pak? Ada pengolahan. Bikin Penangkapan pengolahan. apa? Apanya ada Kapal-kapalnya tuh besar-besar. Kapal ada 12. 12. Binaan ada Polenan 30, Headline ada 500. Inline. Headline. Berapa gitu tuh Pak? Headline di bawah 5 gitu. Polenan di bawah 30. Iya, iya. Koordinasi. Nah,
mesti pakai seluruh es. Dan perlu kami sampaikan Pak Menteri bahwa Pak Menteri sudah lihat tadi apakah partai kami atau pelabuhan kami agak terbuka. Kalau di uni sana itu memang ada teluk ya. Jadi karena terbuka maka perlu berkuota ataupun kolam laut. Dan alhamdulillah pemerintah telah membangun sejak 1995 sudah dibangun yang sebelah barat dulu Pak. Dilanjut lagi dengan tahun 2014 bangun lagi kampanye masih juga sebelah barat. Alhamdulillah tahun kemarin 2023 dapat bantuan dari pemerintah bangun ini sebesar 600 juta dulu, 600 juta. Sebelumnya 1,6 miliar karena ada dua kali. Jadi seperti yang Pak Menteri lihat ini, kolam laut kami masih terbuka Pak. Jadi kalau datang gelombang barat atau gelombang timur itu riskan sekali. Itu aja. Kalau itu sederhana itu. Memang paketnya. Kalau Pak Menteri kalau kami punya kapal-kapal ini rata-rata 1 GT Pak. 1 GT sebagian besarnya terbuat oleh kayu. Ya, kalau bisa diminta kapal yang mungkin yang lebih besar, yang terbuat dari fiber, sehingga mungkin kami bisa melakukan lebih jauh lagi. Karena lebih jauh kita Ini Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini puasa semua ya. Alhamdulillah, saya juga puasa. Saya datang ke sini sengaja memang ditugaskan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk mulai menyentuh di pesisir. Jadi kita desa pesisir seluruh Indonesia itu sangat besar, khususnya seperti Bapak Ibu semua yang ada di sini, yang kita sudah mulai bangun. Jadi kemarin saya melihat yang sudah jadi di Sulamu di Kupang, lalu kemudian saya memang ingin pergi ke Maumere ke Sika ini karena yang saya baru pertama kali ke sini. Karena yang saya dengar di sini adalah pusat perikanan tuna, ya pusat perikanan tuna. Lalu kemudian masyarakat nelayannya banyak. Ini kan titik yang di Maumere ya. Belum lagi nanti yang ke arah Larang-Tuka sana, kemudian ke Alor ya, itu sangat luar biasa. Jadi tadi saya bicara dengan Pak Kepala Desa di sini, katanya di jalur ini ada 68 desa. Jadi insya Allah nanti akan diteliti oleh Pak Dirjen dan Pak Kepala Satgas. Dua-duanya nih, yang satu bidang 3, yang satu bidang 2, mudah-mudahan dia juga bisa bidang 3. Ya, nanti saya minta berkoordinasi dengan Lanmal, dibantu bersama Lanmal dan Forkopimda yang lain, sama Pak Bupati, akan diteliti seperti apa. Bisa jadi di sini jadi hub, lalu yang lainnya adalah sebagai penyangga dan seterusnya. Tapi yang pasti hasilnya nanti yang kita lakukan di luar bayangan Bapak semua, Bapak Ibu semua. Nanti akan ada dermaga yang bagus. Ya, lalu kemudian seluruh fasilitas yang ada kita revitalisasi dengan baik. Jadi ada pabrik es yang sesuai untuk kepentingan ikan laut. Jadi kalau ikan laut dikasih esnya itu es balok, pasti kualitasnya kurang bagus. Jadi harus dikorigasi dengan baik. Akan kita turunkan tim semua yang betul-betul memahami untuk mendukung Bapak.